Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Okta. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Kita akan membahas tema 4 tentang globalisasi. Apa ya yang akan kita pelajari di tema 4 ini? Hal pertama yang akan kita pelajari di tema 4 ini adalah menyajikan informasi penting teks eksplanasi secara visual. Teks eksplanasi mengandung banyak informasi mengenai suatu peristiwa pada setiap paragrafnya. Agar lebih mudah memahami seluruh informasi tersebut, kamu dapat mengambil intisari atau informasi penting dalam teks. Caranya yaitu dengan menentukan topik serta ide pokok yang ada di dalam teks. Topik dan ide pokok yang kalian temukan adalah informasi penting dari teks. Untuk memudahkanmu dalam menyajikan informasi penting dalam teks, kamu dapat menggunakan diagram ataupun gambar berseri. Seperti apa ya contoh diagram ataupun gambar berseri? Perhatikan contohnya berikut ini ya. Perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Perkembangan teknologi tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang transportasi. Pada zaman dahulu, masyarakat hanya menggunakan transportasi sederhana seperti sepeda atau rakit. Kini, masyarakat sudah memanfaatkan teknologi dalam transportasi mereka. Alat-alat transportasi pada masa kini menggunakan mesin-mesin canggih sehingga lebih praktis dan efektif. Sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang adalah beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi. Alat-alat tersebut diciptakan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang di dunia. Masyarakat berlomba-lomba untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ada agar kegiatan mereka menjadi lebih mudah dan praktis. Dari teks berikut ini, kita dapat membuat gambar berseri seperti ini. Seperti yang kalian lihat, gambar berseri ini diambil berdasarkan teks eksplanasi yang sudah kita baca bersama sebelumnya. Di sini ada nomor 1, yaitu gambar sepeda. Di gambar sepeda ini merujuk kepada paragraf 1 di mana menjelaskan bahwasanya pada zaman dahulu manusia menggunakan rakit atau sepeda untuk berpergian atau sebagai alat transportasi mereka. Lalu diciptakanlah mesin-mesin canggih sebagai penopang daripada mobil, pesawat terbang, dan kapal yang menjadi alat transportasi saat ini, sehingga perjalanan manusia menjadi lebih cepat dan singkat. Jadi nanti kalau kalian ingin membuat sebuah gambar berseri dari sebuah teks eksplanasi, bentuknya seperti ini ya. Yuk kita lanjutkan menulis teks eksplanasi. Saat menulis teks eksplanasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain sebagai berikut. 1. Topik yang dibahas dalam teks. Topik suatu teks merupakan dasar dalam pembuatan teks. Oleh sebab itu, saat menulis teks eksplanasi, tentukan atau carilah topik terlebih dahulu. Di sini maksudnya, sebelum kalian menulis teks eksplanasi, kalian harus menentukan topik apa yang akan kalian bahas dalam teks. Nomor 2, kesesuaian informasi dengan fakta. Teks eksplanasi merupakan teks penjelasan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan haruslah berdasarkan fakta, bukan imajinasi penulis. Maksudnya adalah ketika kalian ingin menulis teks eksplanasi,
Teks itu harus berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar terjadi di dunia nyata, bukan dari hasil pikiran atau imajinasi atau karangan kalian ya. Nomor 3, urutan informasi yang disampaikan. Agar menjadi teks yang padu, informasi yang disajikan haruslah ditulis sesuai urutan. Dalam teks eksplanasi, urutan teks yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, dari ketiga urutan ini, jika kalian mengaturnya secara acak, maka sudah bisa dipastikan bahwa pembaca kalian atau pendengar kalian yang membaca teks eksplanasi kalian akan menjadi bingung atau tidak mudah memahami isi dari teks yang kalian buat. Begitu ya. Nomor 4, penggunaan bahasa dalam teks. Bahasa merupakan hal penting dalam penulisan. Penggunaan bahasa yang baik dan bahasa tentunya dapat memudahkan dalam memahami informasi yang disajikan dalam teks secara keseluruhan. Oke, itu semua adalah materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Jika kalian belum paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini melalui video ini, maka kalian boleh bertanya langsung kepada wali kelas kalian atau guru kelas kalian ya. Ingat, jangan malu bertanya agar tidak sesat di jalan. Oke? Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.